Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, ini cara membuat angket. Ya, pertama, tadi karena memang agak sulit juga mengajarkan langsung melalui Google Meet, maka sekarang ini videonya sesuai janji saya. Pertama, buka dulu browser Anda. Silakan pilih antara Chrome atau Mozilla Firefox atau yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian pastikan Anda sudah masuk ke dalam akun Google Anda. Ya, masuk ke dalam akun Google Anda. Ya, ini akun emailnya. Setelah masuk, nanti ada titik 9 di sini. Diklik. Nah, di sini ada Drive dan beberapa aplikasi Google. Klik Drive-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, pastikan dulu teman-teman mahasiswa membuka file angketnya. Nah, di sini saya sudah ambil contoh angket dari kelompok 5 ya. Kemudian kita kembali ke Chrome. Nah, langkah selanjutnya ada tanda tambah di sini dan tulisan baru atau new di bahasa Inggrisnya nanti. Silakan diklik dan pilihan selanjutnya adalah Google Formulir atau Google Form. Kita klik ya, sini kosong. Nah, tampilan perdananya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuat judul. Kita lihat di sini judulnya. Ini judulnya kita ambil. Ya. Kita ubah ke kapital. Besar semua, kemudian kita copy. Kemudian kita paste di sini. Setelah diblok ya, paste. Nah, secara otomatis dia akan dibuka. Nah, di awal ini jangan lupa buat angket. Ya, angket psikologi olahraga. Ya, emosi dan emosional pada atlet bola voli. Klubnya siapa? Di sekolah kah? Atau klub atau tim daerah ya, sebelum Covid dan saat Covid. Nah, di sini deskripsi formulirnya kita ambil di sini yang punyanya kelompok 5, kita blok ya. Setelah kita blok, kita kembali copy. Nah, kita letakkan di deskripsi formulir ya, paste. Nah, ini petunjuk pengisian. Nah, setelah ini semua saya sudah kirimkan Kopwir yang versi saya. Nah, nanti kalian silakan download. Nah, di sini saya ambil, pilih unggah ya, kemudian cari. Nah, di sini sudah saya buat Kopwir. Nah, ini sudah oke. Kalau tidak tampil, apabila tampilannya seperti ini, klik aja selesai. Nah, secara otomatis nanti dia akan muncul di sini. Kemudian kita ubah sedikit warnanya, yang hijau. Kemudian gaya font, ini ada 4. Yang jelasnya cuma dasar, formal dan lucu. Nah, dasar lebih jelas, dan di sini supaya agak lebih menarik saya buat lucu. Ya, kemudian kita klik close saja, ini nggak ada masalah. Nah, kemudian di sini ada judul kita klik aja sekali, klik. Nah, maka yang angket di sini tercopy di atas. Kemudian setelah tema tadi, ini pratinjau nanti terakhir kita masuk ke setelan atau setting, klik. Nah, di sini ada umum, tab umum, batasi ke 1 tanggapan. Jadi satu email hanya bisa mengirim 1 kali tanggapan ya. Kemudian yang kedua, presentasi. Nah, tampilkan status progres, nggak usah, acak juga tidak usah. Nah, pesan konfirmasi ini setelah responden audiensnya mengisi, kita buat di sini jawabannya. Terima kasih atas
partisipasinya, titik, cukup, hanya itu. Kemudian kita masuk ke kuis. Nah, di sini wajib kita buat kuis supaya mengeluarkan nilai poin ya. Dan di sini pertanyaannya kita buat, kita hilangkan checklistnya, tidak perlu di checklist. Kemudian setelah selesai semuanya kita klik simpan. Nah, judul sudah, kop sudah, ya, deskripsi sudah. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini kita tidak boleh langsung ke soal, kita buat nama lengkap audiensnya. Jadi dia mengisi nanti nama lengkapnya, nama lengkap ya, dan jawabannya jawaban singkat mereka tulis dan wajib diisi. Kemudian berikutnya, nah di sini status atau jabatan, garis miring aja, jabatan ya. Di sini ada pembina ya, kemudian pelatih, kemudian atlet. Nah, berikutnya ini aja. Kalau misalnya nanti ke sekolah, suruh aja gurunya nanti, atau kalau di luar pelatihnya isi sebagai pembina ya. Dan juga jangan lupa ini wajib diisi ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada tambahan, boleh nomor HP garis miring WA. Nah, itu boleh, silakan. Jawaban singkat nanti ditulis dan jangan lupa diisi, wajib diisi. Baik, langkah berikutnya adalah tambahkan lagi, klik tambahkan di sini. Langsung kita kepada pertanyaan. Ya, caranya pertama kita buka lagi Word-nya. Nah, kita lihat soal pertama. Ini contoh, walaupun soalnya masih salah. Kita coba hanya percobaan, copy, kemudian kita paste di sini. Ya. Nah, untuk supaya memudahkan kita menjadi ini sebuah angket, maka kita buat di sini skala linear. Ya. Nah, di sini ada 1 sampai 5 ya. Yang tadi yang 1 adalah ini ya. Kita tadi sudah buat di sini sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sangat setuju adalah nilainya 5 dan sangat tidak setuju nilainya 1, dan berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka di sini buat untuk satunya adalah sangat tidak setuju. Kemudian di sini bawahnya adalah 5-nya sangat setuju. Oke. Kemudian jangan lupa ini wajib diisi. Ya. Setelah ini selesai, ya, ini nggak perlu diisi deskripsinya. Kita klik lagi pertanyaan kedua. Ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Sangat tidak setuju 1, ya, sangat setuju 5. Nah, nanti 2, 3, 4-nya itu nanti sudah sesuai dengan pilihan kita masing-masing yang sudah ketentuan yang kita buat. Baik, kita coba lagi pertanyaan kedua, copy ya. Ini walaupun soalnya masih salah, kita hanya jadi percobaan, copy lagi. Kemudian ininya pilihannya kita ubah menjadi skala linear, sama seperti tadi. Untuk 1 sangat tidak setuju ya. Yang ke nilainya 5 adalah sangat setuju dan wajib diisi. Begitu seterusnya untuk semua soal. Nanti kita ada 20 soal ya. Begitu seterusnya. Untuk soal ketiga dan berikutnya itu sama. Jadi nanti klik aja tambahkan ini. Nah, begitu seterusnya ya. Begitu sampai 20 soal. Nah, setelah ini selesai, ini masih ada tipe, sangat setuju ya. Setelah ini selesai semua, kita anggap ini sudah 20 soal, maka nanti kirim ya, ini kirim.
link hyperlinknya dikirim, perpendek URL-nya, salin. Nah, ini yang dikirim ke audiens, respondennya atau sampelnya, dikirim ke mereka untuk mengisi, ya, secara online. Jadi tidak perlu bawa kertas, bawa isi print out, nggak usah. Disuruh mereka isi ini, kita salin, kirim ke WA-nya. Oke, setelah dikirim, ya, nanti mereka akan kita lihat model tampilannya. Nah, ini sekarang kita lihat ini tampilan Google Form-nya. Nah, seperti ini tampilan Google Form-nya yang akan tampil di layar HP atau layar laptop mereka. Ini bisa jadi mereka bisa mengisi di laptop, bisa mengisi di HP dan gadget lainnya. Ya, kita contohkan satu. Nah, ini nama lengkapnya. Contohnya AD, statusnya atlet, nomor HP-nya 08 sekian-sekian. Nah, kemudian si AD mengisi apakah emosi atlet tetap konsisten dengan latihan saat COVID-19. Nah, ini kan pertanyaannya masih ambigu. Atletnya kepada siapa? Kepada atlet voli kah, klub manakah, ya, atau tim daerah kah? Di sini cuman ada atlet, kemudian cabang olahraga tidak disebutkan, klub atau tempat yang dituju tidak disebutkan, maka ini jadi ambigu. Maka nanti ini diperbaiki, ya. Nah, kemudian si AD tadi mengisi, menurut dia sangat tidak setuju ataupun dia masih kurang setuju, ya, dia di atlet ini emosional atlet konsisten saat COVID-19. Kemudian apakah usaha atlet tetap sama seperti sebelum COVID-19? Nah, ini juga sedikit ambigu. Kepada siapa atletnya, atlet volika, atlet siapakah, itu dijelaskan di angketnya, ya. Kemudian si AD mengisi apakah usaha atlet tetap sama seperti sebelum COVID-19. Nah, dia menjawab setuju. Nah, setelah selesai, ya, ini tidak perlu diisi, ini kelebihan tadi, ya. Kemudian dia kirim. Nah, kemudian ada tampilan terima kasih atas partisipasinya. Nah, setelah mereka mengisi semua, ya, maka nanti di Google Form teman-teman mahasiswa ada di sini. Google Form yang kita buat tadi ada respons. Responnya itu adanya di Google Form tadi, di Google Form yang baru saja dikirim ke responden tadi. Nah, kemudian kita buka filenya. Ini, ya, ada di sini filenya. Membuat spreadsheet nanti itu hasilnya juga di sini. Kita buka, buat. Nah, tampilannya di sini, ya, tampilannya di sini. Si AD, kemudian status jabatannya atlet, nomor HP-nya sekian-sekian. Soal pertama si AD tadi menjawab 3. Nah, 3 tadi apa? Setuju, ya. Nih, tadi kita sudah buat. Ini 1, ya, 2, 3, 7, 5. Oh, 3 berarti kurang setuju, ya. Berarti si AD apakah emosi atlet sesuai sama seperti sebelum COVID-19 dan sebagainya, pertanyaannya. Dia jawab kurang setuju. Kemudian soal nomor 2 si AD menjawab setuju. Nah, kemudian setelah ini, setelah nanti ada nama-nama berikutnya, adik-adik berikutnya, ya, dan juga jawabannya juga ada nanti ketika mereka menjawab. Nah, kemudian untuk menyimpan, ya, menyimpannya ada di sini file, klik file. Nah, di sini ada download, ya, arahkan kursornya ke download, kemudian download berupa filenya Excel, klik. Nah, setelah diklik, nah, dia akan muncul di bawah ini sebagai hasil download. Kemudian cukup nanti dibuka. Nah, ini angket yang tadi kita download, ya. Nanti kita copy atau kita cut, kita pindahkan ke folder yang ingin kita tuju.
Ya, contohnya mungkin saya taruh di sini di pictures, saya copy atau di folder baru. Oke, dibuka filenya, maka filenya juga sama yang tadi. Nah, nanti teman-teman mahasiswa cukup nanti mendata namanya, ya, kemudian buat kop baru sama hasil angketnya. Nah, nanti disesuaikan dengan yang ada di sini, di formatnya sini. Jadi nanti si AD soal nomor 1 dia tadi letaknya di mana, ya, apakah di KD, di CS, di STS, ya, nanti disesuaikan saja. Oke, hanya itu caranya, mudah dan lebih memudahkan. Kalian juga tidak mesti datang ke tempatnya, cukup menghubungi orangnya saja dan tidak perlu membawa kertas yang banyak-banyak, cukup bawa HP, ya, asal dan kirim linknya. Tapi ingat ya, untuk membuat formulir ini wajib menggunakan laptop atau komputer agar lebih memudahkan. Ya, dari HP juga bisa, tapi lebih rumit dan karena banyaknya yang harus kita copy, ya. Kalau dari HP tentu kita mengetik soal-soal angketnya. Nah, maka kalau dari laptop atau komputer kita tinggal copy paste saja. Oke, sip. Baik, hanya sekian. Hanya itu cara membuatnya. Sekali lagi saya ulangi. Membuat Google Form atau formulir ini secara online itu wajib menggunakan laptop atau komputer. Jangan menggunakan HP. Menggunakan HP bisa, tapi kita harus mengetik satu-satu dan soal kita ada 20, itu cukup rumit dan cukup memakan waktu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.